Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Demikian firman Tuhan. Kalau kita sejenak menyimak firman Tuhan dalam Yesaya 55 ayat 1 ini, begitu menggiurkan, karena kita diajak untuk makan minum gratis dari Tuhan. Kata ayo ini adalah ajakan untuk makan dan minum gratis, makan dan minum secara cuma-cuma. Hanya barangkali yang perlu kita simak, makan dan minum gratis yang bagaimana dan makanan yang bagaimana, karena barangkali bukan makanan-makanan yang seperti KFC dan lain sebagainya. Lalu kita sebenarnya pasti pernah mendengarkan ungkapan yang sering kita dengarkan di tengah-tengah kehidupan kita, tidak ada makan siang yang gratis. Ini sebenarnya dalam rangka juga karena kita mendekati pilkada serentak seluruh Indonesia, maka ungkapan ini sering terdengar. Ungkapan ini didasarkan sebenarnya pada realita kehidupan di dunia modern, apalagi ada kepentingan-kepentingan politik. Artinya ketika ada kumpulan dalam pemahaman yang sama dalam dukungan ke seseorang atau ke partai, maka pasti ada jamuan-jamuan makan yang mungkin jamuan makan besar. Tetapi kembali kepada pernyataan tadi, tidak ada makan siang yang gratis. Nah, hal ini juga menunjukkan betapa begitu egoisnya dan memikirkan diri sendiri manusia itu. Satu sisi kemajuan itu sangat positif karena menguntungkan dan mempermudah pekerjaan manusia, tetapi sisi lain membuat manusia itu kehilangan rasa peduli dan simpati sehingga sulit untuk berbagi. Nah, renungan hari ini adalah penghiburan Tuhan bagi umat Yehuda yang tengah dalam pembuangan Babel. Mereka terancam makan dan minum. Mereka haus dan lapar, tetapi usaha mereka untuk minum dan makan hanyalah sia-sia. Mereka tetap haus dan tidak pernah kenyang. Mereka menyadari bahwa di tanah pembuangan mereka tidak akan pernah merasa tentram dan sejahtera sebagaimana saat mereka ada di tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan. Mereka begitu rindu pulang dan menikmati tanah dan yang subur dan yang berlimpah susu dan madunya. Sahabat rohani HKBP Jatinegara, dalam situasi yang demikian, Nabi Yesaya tampil dalam nubuatannya menawarkan kemurahan dan kasih Allah bagi Yehuda. Hanya di dalam Tuhan mereka boleh minum air yang mereka tengah dalam kedahagaan, dan memuaskan jiwa menjadi kenyang dengan makan gandum, minum anggur dan susu. Allah sanggup menyediakan makanan yang baik melebihi makanan-makanan yang tersaji saat ini. Misalnya, sajian yang paling lezat bagi umatnya adalah Allah murah hati dan berlimpah kasih setianya. Jalan untuk menikmatinya adalah umat Yehuda hanya perlu datang mendekat kepada Tuhan
menyendengkan telinga dan menikmati firman yang menghidupkan. Jika hidupmu sekarang sedang dilanda kekeringan, mari datanglah kepada Tuhan, maka kita akan beroleh kemurahan dan kasih Tuhan. Menuruti ajakan panggilan Tuhan senantiasa agar kita beroleh hidup penuh dengan kenikmatan surgawi, dan kita tidak akan terancam lagi kehausan dan kelaparan. Kita akan makan dan minum sampai puas dan kenyang dengan segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kekasih, mari datang dan mendengarkan suara Yesus agar kita menikmati kemurahan dan kasih Tuhan setiap hari, dan kita pasti tidak terancam akan kehausan dan kelaparan, sebab di dalam Yesus senantiasa kita berpengharapan kuat untuk memperoleh hidup atau memperoleh makanan dan minuman yang boleh kita makan setiap harinya. Tetapi jauh lebih itu, kita memperoleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang menguatkan kami. Izinkanlah kami Tuhan menikmati kemurahan dan kasih Tuhan di tengah-tengah perjalanan kehidupan kami, agar kami Tuhan boleh menikmati air kehidupan supaya kami tidak dahaga, dan kami boleh makan dari gandum yang Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan satu hari ini dalam melakukan setiap pekerjaan dan apapun aktivitas mereka. Engkau kuatkan Tuhan mereka dalam pekerjaan agar mereka dapat menghidupi keluarganya masing-masing. Dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.